Dan ini yang diperkuat di dalam Thariqah Naqsyabandi, ini diperkuat dulu zikir ini. Dan ini zikir tingkat pertama di dalam Latifatul Qalbi diperkuat. Baru nanti masuk pada zikir lataif-lataif yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama-sama dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan tentang thariqah. Dan untuk kali ini kita akan membahas satu persatu lataif 7. Sebagaimana yang telah kita bahas secara menyeluruh, namun kita akan bahas sedikit agak detail tentang lataif 7. Dari lataif 7 tersebut, dan kita ambil dari bukunya Abuya Syekh Jalaluddin, ya. Syekh Jalaluddin dari Sinar Keemasan. Dan pertama adalah Latifatul Qalbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Surah Zumar ayat 22. Yang pertama dibahas di sini adalah Latifatul Qalbi. Berdasar ayat ini, celakalah bagi orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Dan di sini adalah dasar daripada satu lataif ini disebut dengan Latifatul Qalbi. Yang letaknya Latifatul Qalbi itu adalah 2 jari di bawah susu kiri ini. Kemudian di dalam hal ini yang dimaksud 2 jari di bawah susu kiri adalah jantung, bukan jantung zahir ini atau hati yang zahir. Kalau hati yang zahir ini semua punya, manusia punya, binatang juga punya. Akan tetapi bukan itu. Adapun yang zahir ini menurut medis atau para dokter, mereka mengatakan jantung kita ini berdetak terus dalam setiap menit itu berdetak 70 kali. Jadi dalam 1 menit itu berdetak 70 kali. Berarti kalau sehari semalam jantung kita ini berdetak kurang lebih 100.000 kali. Ini tanpa kita sadari loh, ya. Ini anugerah dari Allah tanpa kita sadari. Dan berdetaknya jantung ini tidak pernah berhenti, baik kita dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Dalam tidur pun tetap jantung itu berdetak. Jangan dalam keadaan bangun berdetak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, berdetak 100.000 kali dalam 1 hari 1 malam. Apa gunanya jantung yang berdetak itu? Itu memompa darah, sel darah yang dipompa. Nah, kemudian kalau secara medis, sel darah yang dipompa oleh jantung itu ada 2. Ada darah putih, ada darah merah. Darah merah ini yang mengambil makanan dari perut kita, disalurkan ke seluruh tubuh untuk memberikan tenaga. Adapun darah putih ini adalah untuk melawan musuh-musuh atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Ya, makanya apabila sel darah putih itu lemah, ya dia akan jatuh sakit. Ini secara lahiriah. Namun yang dimaksud dengan Latifatul Qalbi itu bukan itu, ya, bukan. Nah, kalau hati yang zahir itu termasuk di dalam alam syahadah. Alam syahadahnya bisa dilihat dengan nyata. Namun lataifnya atau latifahnya itu termasuk dalam alamul mulki, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan indera. Jadi panca indera kita tidak akan bisa melihat, karena itu adalah sesuatu yang sangat halus, sesuatu yang sangat lembut, ya, yang disebut dengan Latifatul Qalbi itu. Itu bukan jantung ini. Akan tetapi apa? Latifatul Qalbi itu disebut juga Latifatur Rabbaniyah.
Ya, dari Fathur Rabbaniyah, sangat halus, sangat halus. Nah, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila samikum wala yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah itu tidak memandang kepada hartamu, Allah tidak memandang kepada bodimu, tapi Allah memandang pada hatimu. Yang dimaksud dipandang oleh Allah di hati itu ya di lataif tadi itu, bukan hati yang kasar yang dilihat oleh Allah. Kalau hati yang kasar yang dilihat oleh Allah berarti ya hati-hati yang ada pada setiap kita dan ada pada binatang. Bukan itu, di balik itu semuanya. Coba kalau kita mau sedikit merenung betapa hebatnya Allah Ta'ala ciptakan hati berupa hati kasar atau yang bersifat lahiriah. Akan tetapi di balik itu ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Salah satu contoh, perasaan. Kita punya perasaan. Perasaan itu di mana? Tempatnya di situ. Nah, perasaan itu yang disebut dengan latifah atau sesuatu yang lembut, bukan hati yang kasar. Kalau hati yang kasar, ya kita semuanya tahu. Perasaan. Semuanya punya perasaan. Maka dari itu ketika orang ditanya, "Kamu sakit hati?" "Iya, sakit. Sakit hatiku." Dia pegang ini hatinya sakit. Sebenarnya yang sakit itu bukan hati kasarnya. Kalau hati kasarnya sehat-sehat saja, ketika dibawa ke dokter ya sehat-sehat saja, jantungnya sehat. Akan tetapi di balik itu semuanya ada satu hal yang menghalangi dia untuk bahagia, artinya sedih. Nah, di hati inilah atau di hati yang paling dalam atau disebut latifah ini yang punya perasaan rindu, yang memendam rasa rindu, rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita duduk merenung, saat duduk merenung ini kita ingat akan Allah Ta'ala. Ya Allah. Lalu apa? Menangis hati ini. Ketika berzikir hati menangis, ingat kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul. Nah, itu kan hati yang dalam. Hati yang dalam yang disebut dengan lataif. Namun ini yang kita sebut di sini ada masih latifatul qalbi. Nah, kemudian Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang Allah. Tentang Allah. Di mana aku bisa menemukan Engkau ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Engkau akan menemukan aku pada hati hambaku yang hancur atau pecah karena aku. Ya, inda munkasirati qulubuhum min ajli. Jadi hati yang hancur karena Allah, hati yang porak-poranda karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang hancur karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menemukan Allah Subhanahu wa taala menurut apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Nah, untuk membuktikan betapa pentingnya membersihkan latifatul qalbi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Yang ujar Nabi, segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Perilakunya akan baik, sikapnya akan baik, ya. Akhlaknya akan baik. Bukan baik sehat secara lahiriah ini ya. Idza fasadat fasad jasadu kullu, tapi kalau itu rusak semua. Rusak semua. Contohnya begini saja. Orang yang hatinya baik, dia ketemu dengan sesama, dia akan tersenyum dan menyebutnya dengan senang hati. Akan tetapi kalau hatinya sudah istilah sekarang nggak mood ya, orang nggak suka, udah ketemu dengan orang walaupun dia senyum tapi senyumnya berbeda, ini senyum munafik, terasa berat ya, terasa berat senyumnya. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, lagi-lagi hati. Nah, maka wajarlah bagi kita untuk membersihkan serta menghiasi satu tempat yang tempat itu menjadi tempat
pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah bukan memandang kepada jasad kita, bukan memandang pada harta kita, tapi Allah memandang pada hati. Maka wajar apabila kita ini berusaha sekuat tenaga membersihkan dan menghiasi hati yang senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berusaha sedemikian rupa dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bersih hati, maka Allah akan memandang dengan kasih sayangnya pula. Nah, itu. Makanya orang-orang yang sudah mengetahui hal ini ya harus berusaha untuk membersihkan hati. Bagaimana? Likulli syai'in syaqalah siqalatul qulubi dzikrullah. Segala sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati adalah zikrullah. Zikir dengan hati. Nah, itu adalah pencuci hati. Makanya kita berusaha selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hati bersih. Ketika hati bersih, Allah Subhanahu wa taala memandang dengan senang. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka orang yang mengotori hatinya. Maka hati dibersihkan. Kemudian setelah tahu, hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Dan Al-Imamul Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, pengetahuan yang tidak disertai dengan amal adalah kegilaan. Artinya pengetahuan yang tidak disertai dengan amal itu adalah gila. Dan amal yang tidak disertai dengan pengetahuan maka sia-sia. Amal tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tanpa amal gila. Mau sia-sia apa mau gila ini? Ya, makanya setelah tahu, ikhwan wabil khusus, ikhwan tarekah, setelah antum semua mengetahui ini cara membersihkan hati, sudah ditalkin ya, sudah ditalkin oleh sang guru untuk mengamalkan satu tarekah, maka hendaknya antum amalkan semaksimal mungkin, istiqamah, amalkan. Dalam 24 jam tidak mungkin tidak ada waktu, kita masih ada waktu, maka amalkan. Supaya apa? Supaya tidak termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang tahu tidak mengamalkan adalah gila ya. Dan beramal tanpa ilmu sia-sia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan begini, hai hambaku, telah engkau sucikan tempat jatuhnya makhluk atau tempat pandangan makhluk bertahun-tahun, sementara engkau lupa atau sama sekali tidak membersihkan apa yang menjadi tempat pandanganku. Sekarang untuk tamsil atau untuk contoh, kita nggak usah repot-repot. Saat orang datang ke rumah kita ini, bukan kita, datang ke rumah kita, kemudian melihat halaman rumah, kemudian di dalam rumah kotor, itu gimana? Perasaan kita gimana? Malu, nggak enak. Ini baru manusia. Terus kalau dia ada manusia datang kepada kita, melihat bukan tempat yang kotor, tapi tubuh kita yang kotor, bau, enak enggak gitu. Nah, ini yang dipandang oleh Allah hati. Terus kalau gimana kalau Allah memandang kepada kita dan hati kita kotor? Hati kita kotor, penuh dengan kekotoran. Subhanallah, kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayo kita bersama-sama berusaha untuk membersihkan hati dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat itu di dalam hati. Lahiriahnya kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, bisa mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, kita bisa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Maka semua perbuatan yang kita lakukan hendaknya didasari dengan keikhlasan dan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
hal yang berkenaan dengan latifatul qalbi. Maka di sini paling banyak kita disuruh zikirkan Allah. Allah ini disuruh banyak mengingat Allah di latifatul qalbi ini, di jantung ini. Kenapa? Jantung yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ini, apabila dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh dari darah yang dialirkan ke seluruh tubuh ini pun akan baik. Karena apa? Karena disertai dengan ingat kepada Allah. Jadi hati yang berdetak atau jantung yang berdetak setiap waktu, dak 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 setiap waktu itu diiringi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detak jantung Allah. Allah. Ingat loh ya, ini di dalam hati, bukan lisan. Bukan lisan. Ingat Allah. Ingat Allah. Kita ini kan sudah sering lupa kepada Allah. Dalam waktu sehari semalam 24 jam, ingatnya kepada Allah hanya beberapa menit mungkin. Bahkan tidak jarang sholat pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dilatih terus menerus, dan ini yang diperkuat di dalam Thariqah Naqsyabandi. Ini diperkuat dulu zikir ini, dan ini zikir tingkat pertama di dalam Latifatul Qalbi, diperkuat, baru nanti masuk pada zikir lataif yang lainnya, dan berikut kepada amaliyah-amaliyah yang lainnya. Ini yang berkenaan tentang atau dengan Latifatul Qalbi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.